Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita, bicara bareng kita tentang kebesaran Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika berdakwah yang Allah sebutin di surat Toha. Nabi Musa mau berdakwah kepada Fir'aun, minta teman supaya bisa mengingat Allah ketika lagi dalam keadaan marah. Soalnya Musa tahu, Musa itu orangnya marah. Kalau udah marah ngeri. Harun orangnya kalem, woles. Sehingga butuh seseorang yang bisa menahan amarah dan emosinya Musa. Sehingga kata Musa, ya Allah beri saya seorang teman yang bisa mendampingi saya dalam dakwah, yaitu Harun. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami sering bisa mengingat engkau. Artinya kalau Musa sendiri marah, lupa sama Allah. Tapi kalau ada Harun, Musa istighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Begitu juga nabi kecil. Ada 2 orang nabi kecil sepupuan. Siapa dia? Isa dan Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Anak kecil 2 orang nih. Dua-duanya keren. Dua-duanya soleh. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya idola. Selebgram lah di masanya. Pokoknya luar biasa nih 2 orang cowok. Anak usia, kalau gak salah Yahya waktu itu umurnya udah sekitar 10 tahun. Isa baru lahir, berarti beda 10 tahun. Pas mereka ABG beda 10 tahun tapi nyambung ngobrolnya. Pas mereka jalan kemana-mana berdua tuh, yang satu orangnya gampang tersentuh nangis yaitu Yahya, yang satu lagi orangnya tegas yaitu Isa. Sehingga kalau Isa lagi marah, Yahya yang mengingatkan Isa, tenang. Akhirnya tenang. Pas Yahya terlalu kayak baper gitu, aduh kasihan. Yahya itu kan orangnya kasihan, gampang kasihan, sehingga jadi agak-agak kurang tegas. Kata Isa, nggak bisa gitu dong. Akhirnya diingatkan. Nah ini pentingnya teman. Nabi aja butuh teman. Kalau kita mau kepo dikit nih, kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah? Kenapa nggak Umar gitu, supaya aman? Hijrah bareng Umar, siapa yang berani ngejar coba? Umar berdiri depan Ka'bah. Ya ayuhan nas, ya ma'syara Quraisy. Wahai manusia, wahai orang Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah saya pengen hijrah, kata Umar. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ada yang berani? Diam semuanya. Coba Rasul kalau hijrah bareng Umar, enak kan? Wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, saya sama Rasul nih mau hijrah. Siapa yang berani nunggu saya di balik bukit itu? Kalau enggak dia akan hilang kepalanya. Enggak ada yang berani kan? Kenapa Rasulullah milih orang yang lemah seperti Abu Bakar? Udah kurus, lemah, dan kaumnya kabilah yang lemah. Bani Taim. Bani Taim itu lemah kabilahnya. Enggak seperti kabilahnya Umar bin Khattab. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Hamzah? Hamzah itu pemanahnya para sahabat. Pemanahnya orang-orang Mekah. Dan juga enggak ada yang berani sama Hamzah. Hamzah mukul Abu Jahal di depan orang banyak, enggak ada yang berani balas. Ketika Abu Jahal mukulin Rasul lagi sholat depan Ka'bah, Nabi lagi sholat digebukin sama Abu Jahal. Dibelain sama Abu Bakar ikut digebukin. Akhirnya wajah Abu Bakar itu gak dikenali lagi saking babak belur. Itu digebukin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika Hamzah dengar berita itu, langsung Hamzah pergi ke tempat orang-orang ngumpul, dicari mana Abu Jahal, dipukulin sama Hamzah sekuat-kuatnya sampai berdarah-darah Abu Jahal. Tapi orang Quraisy gak ada yang berani balas. Saking terpandangnya Hamzah. Kenapa nggak dengan Hamzah, pamannya sendiri? Atau kenapa nggak dengan Utsman gitu, yang kaya raya, yang bisa memberikan fasilitas VIP untuk Rasulullah, naik mobilnya Alphard gitu, nyaman hijrah? Kenapa Abu Bakar yang udah jatuh miskin, fisiknya lemah, kabilahnya tidak dipandang? Kenapa? Karena Abu Bakar itu yang paling solih di antara semua sahabat. Jadi pilihannya kesolihan, bukan kekuatan fisik. Kenapa? Kesolihan itu bisa menutupi kekuatan fisik yang kurang. Kenapa? Allah yang maha kuat. Kesolihan bisa menutupi kurangnya harta. Allah yang maha kaya. Kesolihan bisa menutupi kekurangan dari dukungan kabilah. Allah lebih banyak lagi dukungan dari langit dan bumi. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah teman yang soleh. Ya Abu Bakar, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Hasilnya apa? Dikejar-kejar sama orang Quraisy karena mereka nggak takut dengan Abu Bakar. Tapi
Ketika mereka mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Allah palingkan wajah mereka dari melihat ke bawah kaki mereka. Allah punya banyak cara. Ada ulama yang bilang bukan cuma dipalingkan, tapi tiba-tiba merpati bikin sarang di situ laba-laba. Walaupun ada perdebatan di antara ulama ini hadisnya sahih atau enggak. Yang jelas, yang pasti nih Allah melindungi mereka dengan banyak cara sehingga nggak bisa ditangkap. Allah yang bertindak. Jadi butuh teman yang soleh. Walaupun nanti kenyataannya teman yang soleh ini malah ditenangkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah ditenangkan oleh dia gitu. Kan nyari teman yang soleh biar bisa menenangkan nih. Ternyata pas ada masalah, Rasul gimana? La tahzan, innallaha ma'ana, tenang, udah beres. Bisa nggak kita coba latihan ini? Kalau kita berteman dengan seseorang, niat kita pengen saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq, yaitu mengingatkan tentang Allah. Wa tawasau bis shab. Itu kayak gitu tuh ayatnya. Pertama hak dulu, kedua sabar. Kalau nasihatnya udah benar, insya Allah sabar. Jadi kalau kita pengen menasihati teman kita atau dinasihati oleh teman kita supaya lebih kuat, bisa tough, bisa survive dalam masalah, minta dia menasihati kita al-haq. Dan siapa al-haq? Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq artinya saling menasihati dengan nama Allah. Udah serahin aja sama Allah. Allah itu maha ini sebutin dengan bahasa sederhana. Langsung sabar jadinya. Langsung lebih kuat, lebih tenang. Itu yang pertama teman-teman. Kita sering berteman dengan orang yang insya Allah dia yakin sama Allah lebih kuat daripada kita. Imannya lebih mantap daripada kita. Yang kedua, gimana caranya biar kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita berzikir itu jadi lebih tenang gitu, lebih happy. Karena sebetulnya orang mukmin itu bahagianya itu ada di dalam hati. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, surgaku itu di sini. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan, tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi nggak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa nggak bisa jalan? Bete nih kenapa nggak bisa nonton? Bete nih kenapa nggak bisa nyaman di rumah? Bete nih kenapa? Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, ini bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Nyerah aja deh. Sedangkan kalau hati kita gak ikhtiar, dia cuma tawakal. Jalan tertutup, dia masih bilang, Allah maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa. Gak mungkin gak bisa. Tetap. Makanya jangan ikhtiar pakai hati. Ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam tuh ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin hati, amal zahir fisik kita. Ikhtiar amal zahir, jangan dicampur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Ini amalan hati nih.
Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik ke bawah. Kan kata Nabi kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin. Gak ada yang gak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu di mall sebelah. Saya sama istri habis kajian di sini atau sebelum kajian di sini, sebelum maghrib sempat mau belanja dulu. Belanja di supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya. Belok kanan, cari eskalator. Ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri. Harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri, akhirnya kita muter. Gara-gara muter, ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wih, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk. Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu. Alhamdulillah akhirnya kita beli 2 helai. Baru setelah itu kita jalan lagi cuma beberapa meter masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter dan akhirnya masuk ke stand itu. Alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan mungkin saya gak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri akhirnya muter masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam. Kenapa? Kita udah ikhtiar dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event, kayak festival gitu, kayak ada bazar, kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok, dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa akhirnya ya lewat. Aduh ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu kayak lagu. Ada satu hari Minggu nih. Bingung kita pengen keluar sama keluarga sama anak-anak. Kita keluar yuk. Saya bilang ke anak-anak, "Hayo," kata anak-anak. "Kemana?" Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu naik mobil masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Pasteur berubah pikiran. Terlalu dekat nggak berasa liburan ya. Ya. Terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk ke Ancol. Ada pantainya. Oh ayo ke Dufan. Jalan akhirnya nggak jadi belok pada larang lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek berubah lagi pikiran. Ancol mah pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong, cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol Cipali ya, keluar Cikampek. Akhirnya nyisir Subang, Indramayu, nggak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, nggak nyaman ini banyak sampah. Akhirnya jalan lagi sampai dari pagi keluar asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman langsung parkir di situ, makan empal gentong dan ternyata enak kita bungkus. Orangnya tuh alhamdulillah nih datang dari pagi belum ada yang datang. Senang gitu. Dan saya bilang, "Pak, tahu nggak saya dari mana?" "Dari mana?" "Dari Bandung." "Mau kemana emang?" "Nggak kemana-mana." Muter. Jadi kita cuman dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuman pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon. Kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah.
Oh yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita nggak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita, kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat, sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya nggak cerita dia nggak akan tahu. Dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia nggak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita nggak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah sampai apa ganti lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak, gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh, nggak enak pula. Udah gagal 2 kali. Dan kita pikir cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan nggak tahu prosesnya, sehingga apresiasi kita juga ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, mah makasih banyak ya, mama udah berkorban banget buat papa. Mah hari ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh mah. Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita nggak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita. Kita kayak ya alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu Masya Allah ya Allah alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah segala macam termasuk tentang jodoh, coba baca ayat 6. Semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus, tapi hati Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih mengingat Allah, tetap happy gimana-gimana juga. Dan ini ditaraddud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau langsung baca ayat ini berulang-ulang sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin kalau yang paling tenang, kalau khawatir nggak bangun tahajud ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah sehingga kalau kita nanti ada masalah mengingat Allah lebih mantap. Jadi 2 ya, 1 teman, kedua sering-sering tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur. Dan sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau lebih persis nih, sholat duha itu ya, emang sholat tafakkur sebetulnya. Dulu para sahabat atau para anbiya, sholat duha itu di tempat terbuka. Di bukit, di kebun gitu. Sholat duha itu di tempat-tempat alam terbuka. Jadi benar-benar untuk tafakur alam. Sholat duha itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Walaupun boleh banget dilakuin di dalam ruangan, di masjid, di rumah, di kantor. Boleh banget di kampus. Tapi kalau kita ada kesempatan sesekali coba deh. Sengaja ngapain touring ke atas misalnya ke Lembang pengen duha. Dan duduk sendiri jangan berjamaah. Bukan gak boleh, boleh aja sholat sunnah berjamaah. Cuman kali ini kita pengen menyendiri aja berdoa sama Allah. Duduk ngomong sama Allah, ya Allah, jangan biarkan saya berputus harapan kepada Engkau. Jangan biarkan saya berputus asa dari rahmat-Mu. Bimbing hati saya, ya Allah, tolong saya dalam masalah ini. Engkau maha kuasa. Siapa lagi yang bisa nolong saya selain Engkau? Ngomong kayak gitu sama Allah, yang romantis, yang akrab gitu. Jangan sampai kita ngomong ke Allah tuh kayak orang gak kenal. Cuman copy paste, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Udah kayak enggak kenal gitu. Ngomong sama Allah itu akrab, ngomong ya Allah, gimana nih? Saya ada masalah kayak gini, curhat sama Allah. Itu beda loh. Kalau itu kita coba praktekin, saya yakin asal sesuai dengan cara-cara tadi tuh sendiri, alam terbuka, curhat sama Allah. Ingat kebesaran-kebesaran Allah, insyaallah bizikrillah tatmainnul qulub, tenang banget tuh hati. Saya kadang-kadang mempraktekkan itu walaupun nggak di alam terbuka banget tapi minimal mencoba untuk menyendiri gitu. Rasulullah kalau lagi ada masalah sama keluarganya menyendiri di masjid kan, duduk di mihrab berzikir pada Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang maha penyabar, saya tidak sabar.
terus curhat sama Allah. Kayak anak pulang curhat sama ibu. Gimana rasanya? Kan tenang kan? Kayak kita curhat sama teman, pasti beda. Cuma emang yang paling indah curhat sama ibu atau sama ibunya anak-anak. Itu beda banget tuh. Nah harusnya kita curhatnya ke Allah kayak gitu tuh. Tapi jangan bilang mah, tapi angkat tangan salah. Bukan mah, ya Allah gitu. Allah dipanggil mah, jangan. Karena terlalu menjiwai pengen punya ya. Saranan mah ngebully wae. Tapi benar loh teman-teman. Saya tuh membuktikan kata Allah setengah agama itu benar. Agama itu rasanya hati kita itu kayak belum sempurna sebelum ada Dia. Jadi gimana pun solehnya tuh kayak ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurangnya di hati saya ya? Apa ya? Ternyata namanya belum tertulis, nggak jelas juga namanya siapa gitu. Kalau udah ada itu beda banget. Curhat, ngobrol, jalan, dan kalau dia orangnya soleh, pas lagi galau dia yang langsung mengingatkan kita. Kalau perlu dia yang membangunkan kita. Tahajud berdua yuk, hayu tahajud berdua. Jangan panjang-panjang ya baca ayatnya, ya siaplah. Kalau dia request kan siap ya, bacanya jangan panjang-panjang. Kalau teman-teman yang request, kalian mah juga baju hijrah aja udah kayak gitu. Lihat nih gua nih salat tahajud nih 15 juz. Luar biasa ya. Kalau istri biasanya lebih kasih sayang. Kasihan nih istri saya seharian capek nungguin sambil tidur-tiduran gitu. Nonton TV gitu, capek dia, kasihan seharian nonton TV teh. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ngambil 2 trik tadi cara biar lebih tenang, happy kalau mengingat Allah. 1, memang butuh teman yang mengingatkan kita, bukan kita ingat sendiri. Yang kedua, banyak-banyak membaca, mentafakuri, mikirin tentang Allah itu emang maha kuasa. Salah satu materinya surat Hud ayat 6 tadi tuh. Makin kita yakin sama Allah, begitu kita ingat Allah, itu makin lebih ngaruh ke hati kita. Tapi kalau kita nyebut nama Allah nggak yakin, cuma insya Allah, ya Allah, subhanallah, masya Allah, nggak ngaruh. Cuman zikir doang, cuman lisan, tapi tidak sampai ke hati.